tentang ancaman identitas nasional. Kira-kira dari kalian ada tema apa yang mau disampaikan? Dari kamu dulu. Aku sih pengen aku niatnya mau bahas korupsi. Kenapa aku bahas korupsi? Karena kan itu tuh kasus yang belakangan ini lagi rame. Terus itu pokoknya lagi rame lah, dan itu bisa menyebabkan merusak kepercayaan masyarakat. Nah, itu salah satunya bisa mengancam identitas nasional. Terus kemudian itu juga menghancurkan nilai-nilai Pancasila, di mana korupsi dan penyelewengan dapat menghancurkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Aku juga udah sempat cari-cari dan nemu aku mau bawa tentang intoleransi dan radikalisme. Kenapa aku bawa materi ini? Karena menurutku hal ini sedang marak di Indonesia dan sangat dapat memicu konflik, dan konfliknya tuh bagi beberapa orang kan agak besar ya itu ya. Yang dikhawatirkan nanti akan terjadinya pencorengan identitas bangsa di negara-negara lain. Juga jika hal itu dibiarkan akan menyebabkan perpecahan antara bangsa satu dan bangsa yang lainnya, juga masyarakat golongan satu dan golongan lainnya. Ada yang punya tema lain? Aku rencananya itu mau ngambil tentang globalisasi dan westernisasi. Kenapa? Karena kan di anak muda sekarang, di Gen Z itu kan rata-rata kayak udah pada main sosmed, udah tahu budaya-budaya dari luar yang masuk ke negara kita kan udah banyak, kayak penggunaan bahasa Inggris di berpakaian, makanan, terus biasanya mereka kayak ngikut-ngikutin tren yang ada di barat, sistem pendidikannya, politik gitu. Jadi menurutku menarik sih buat dibahas, karena kan kita sendiri biasanya juga mengalami hal itu kan, kayak bisa jadi kita kayak gara-gara ada handphone kita jadi individualisme, kita kurang bergaul. Aku izin menangkap aja teman-teman dari tiga tema yang udah kalian sebutin tadi. Yang pertama itu kan ada korupsi dan penyelewengan. Tapi kalau kita mau bahas korupsi dan penyelewengan ini, solusinya sampai sekarang masih sulit untuk ditemukan, karena ya tahu sendiri lah ya, hukum dari Indonesia ini masih tumbuh ke bawah. Apalagi kalau yang kena itu masih golongan ke atas, hukumannya nggak terlalu berat, dan tempat untuk mereka dihukum pun nggak sama dengan orang-orang yang dipenjara karena kelas mereka di bawah mereka gitu. Jadi masih sangat-sangat kurang adil untuk solusi dari kasus korupsi dan penyelewengan. Lalu untuk globalisasi dan westernisasi ini sebenarnya ada solusinya, yaitu dengan membatasi informasi atau jangan langsung terima informasi secara gamblang. Tapi untuk menelaah sebuah informasi atau memahami informasi dengan baik, itu kan nggak semua orang bisa melakukan. Hanya orang-orang yang memiliki pendidikan yang cukup yang bisa paham akan hal itu. Sedangkan di Indonesia kasus pendidikan juga masih ramai karena kurangnya merata dalam pendidikan di seluruh Indonesia. Dan menurutku yang masuk tentang tugas ancaman nasional ini yaitu dari Akmal mengenai intoleransi dan radikalisme. Karena kesadaran dari manusia atau rakyat Indonesia ini semakin tahun itu semakin meningkat. Jadi udah nggak zaman lagi mengenai yang namanya saling diskriminasi dan rasis. Kalau dari penelitian kalau dari aku sendiri hampir sama kayak Fania, ingin mengambil westernisasi. Cuma ya seperti yang sudah Anda jelaskan itu dari solusi westernisasi itu terlalu umum, dimana solusinya itu memfilter atau membatasi informasi atau berita-berita dari luar yang bisa mengubah
budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kalau dari korupsi itu sendiri, kan tahu sendiri korupsi itu kan pastinya atasan ya. Iya. Jadi kita ini kan sebagai masyarakat hanya bisa melihat saja. Jadi kalau aku lebih cocok ke radikalisme. Kalau yang lain gimana? Aku juga setuju ngambil radikalisme karena kalau menurutku solusinya pun dapat dari kita sendiri gitu kan, untuk kesadaran kita sendiri. Oke, berarti kita ambil tema intoleransi dan radikalisme. Kalau kita udah ketemu bab yang bakal diambil materinya, langsung kita bahas makalahnya aja ya. Jadi kan dari tugas ini ada bab 1, bab 2, bab 3. Oke. Untuk pendahuluan kita bisa masukin latar belakang, rumusan masalah, terus tujuan dilakukan pembahasan ini itu apa. Terus kalau di bab 2 kita ada pembahasan itu mengenai lebih detailnya pembahasan intoleransi dan radikalisme ini, faktor-faktornya, pengertian, terus dampak dan sebagainya. Lalu buat bab 3-nya kita taruh penutupnya, kesimpulan, saran, terus ada ide lain nggak? Menurutku cukup sih untuk kesimpulan dan saran aja, mungkin yaitu daftar pustaka mengenai jurnal yang nanti ada di penelitian kita juga. Jadi nanti di pembahasan agak diambil beberapa data buat ngedukung biar lebih valid lah pembahasan makalahnya. Oke. Oke, kalau gitu udah Itu aja ya. disetujui. Setuju ngambil yang intoleransi dan radikalisme. Oke. Oke, berarti tinggal pembagian aja siapa yang nyari-nyarinya. Ya. Oke. Berarti cukup ini ya Pembahasan kita hari ini. Nanti setelah ini kita cari bahan untuk kita masukkan ke makalah. Oke, siap.